Shalom, perkenalkan nama saya Gaby Tesalonika Sirait dengan NIM 19210112. Saya merupakan mahasiswa pendidikan Bahasa Indonesia IKIP Siliwangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang saya tulis dalam bentuk skripsi dengan judul Pengembangan Media Game Interaktif menggunakan model Discovery Learning berbasis PowerPoint pada pembelajaran menulis teks negosiasi siswa kelas 10. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pembimbing 1 yaitu Bapak Aditya Permana MPD dan kepada dosen pembimbing 2 yaitu Ibu Yeni Rostikawati MPD yang telah sangat banyak memberikan banyak masukan serta motivasi selama penyusunan skripsi ini sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Baik, sebelum lanjut ke pembahasan mengenai skripsi saya akan menyebutkan beberapa pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga ada tujuan penelitian, yang keempat ada metode penelitian dan kajian teoritis, yang kelima ada hasil penelitian dan pembahasan, yang keenam ada simpulan dan saran. Pemahaman yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang yang pertama adalah kurangnya pemahaman siswa terhadap materi teks negosiasi. Pemahaman siswa terhadap teks negosiasi tentunya akan berdampak pada hasil tes menulis siswa mengenai teks negosiasi, yang dimana tugas akhirnya adalah sebuah teks negosiasi. Kurangnya pemahaman siswa terhadap materi teks negosiasi tentunya menjadikan siswa tidak mengetahui apa aspek-aspek teks negosiasi, sehingga sering ditemukan sebuah kekeliruan pada hasil teks negosiasi yang telah siswa buat. Latar belakang yang kedua adalah kurang menariknya media pembelajaran yang digunakan. Mengikuti zaman dan mengikuti kebutuhan siswa pada saat ini di era digital, tentunya kita sebagai guru harus bisa memilih, harus bisa menempatkan media pembelajaran yang cocok untuk kebutuhan siswa pada masa kini. Media pembelajaran yang digunakan harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik di masa sekarang, yang dimana berkaitan dengan digital, teknologi. Pada pembelajaran di Seman 1 Nangka, masih banyak siswa yang menggunakan media pembelajaran pada pembelajarannya yang biasa, seperti buku. Tentunya hal itu akan berdampak juga pada rasa semangat siswa yang tinggi gitu. Hal ini juga pemilihan media pembelajaran yang masih book ini dilatar belakangi oleh guru yang masih menggunakan media yang kurang menarik. Hal ini bisa dikarenakan faktor usia dan terbatasnya kreativitas. Seperti yang kita tahu, jika seorang guru yang sudah terlampau berumur, tentunya kreativitasnya sudah berkurang, tidak bisa seperti kita yang masih muda-muda. Sehingga peserta didik masih sering mengeluh bosan khususnya pada jam terakhir pada pembelajaran bahasa Indonesia. Poin yang ketiga adalah masalah yang dihadapi peserta didik terhadap kemampuan menulis. Pada permasalahan ini, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab dari penghambat ini. Salah satunya adalah kurangnya motivasi yang ada pada peserta didik, lalu masih rendahnya kemampuan peserta didik dalam memunculkan sebuah kalimat yang padu, yang efektif, dan juga kurangnya kemampuan siswa dalam memunculkan ide pada saat menulis sebuah teks, tidak hanya teks negosiasi. Lalu beberapa faktor lagi yaitu kurangnya penguasaan siswa seperti yang sudah ada di poin sebelumnya, yaitu kurangnya penguasaan siswa terhadap materi teks negosiasi. Misalnya pada sebuah kaidah kebahasaan teks negosiasi atau struktur teks negosiasi. Hal ini akan menjadi penghambat dan akan menjadi masalah dalam kemampuan menulis siswa. Lalu poin yang keempat yaitu model pembelajaran yang monoton. Pada peserta didik masa kini tentunya kita sebagai pendidik harus bisa juga memilih model pembelajaran yang cocok. Salah satu faktor yang menjadi kurangnya minat siswa dalam belajar adalah model pembelajaran yang kurang tepat pada pembelajaran tersebut. Contohnya, pada pembelajaran masih sering menggunakan metode satu arah, yaitu metode ceramah, di mana yang hanya berbicara hanyalah gurunya sendiri, sehingga peserta didik masih sering merasakan bosan, sering merasakan jenuh dalam pembelajaran, apalagi terutama di jam-jam terakhir. Itu tentunya akan berdampak pada rasa semangat yang dimiliki oleh siswa. Maka dari itu, model pembelajaran yang dipilih harus tepat supaya rasa semangat pada peserta didik tidak turun. Pada penelitian ini juga ada beberapa rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana proses pengembangan media game interaktif pada materi menulis teks negosiasi dengan model pembelajaran Discovery Learning berbasis PowerPoint untuk siswa kelas 10 SMA. Yang kedua, bagaimana kelayakan media game interaktif pada materi menulis teks negosiasi menggunakan model Discovery Learning berbasis PowerPoint menurut ahli dan praktisi. Yang ketiga, bagaimana respon siswa kelas 10 SMA terhadap media game interaktif pada materi menulis teks negosiasi. Dan yang terakhir, yang keempat, bagaimana kemampuan menulis teks negosiasi siswa kelas 10 yang pembelajarannya menggunakan media game interaktif pada materi menulis teks negosiasi dengan model pembelajaran Discovery Learning. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Dari 4 rumusan masalah yang sudah dibahas di materi sebelumnya, berdasarkan rumusan masalah itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis beberapa hal. Yang pertama, proses pengembangan media game interaktif pada materi menulis teks negosiasi dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning berbasis PowerPoint untuk siswa kelas 10 SMA. Yang kedua, kelayakan media game interaktif pada materi menulis teks negosiasi siswa kelas 10 SMA dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning berbasis PowerPoint menurut ahli dan praktisi. Yang ketiga adalah respon siswa kelas 10 terhadap media game interaktif pada materi menulis teks negosiasi dengan model pembelajaran Discovery Learning berbasis PowerPoint. Dan yang terakhir, yang keempat, kemampuan menulis teks negosiasi siswa kelas 10 yang pembelajarannya itu menggunakan media game interaktif pada materi teks negosiasi dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning berbasis PowerPoint.
Pembahasan yang selanjutnya yaitu kajian teoritis. Yang pertama ada poin media pembelajaran game interaktif. Menurut Sadiman, pada tahun 2020 menyatakan bahwa media pembelajaran adalah pengantar atau perantara pesan dari pengirim ke penerima. Sedangkan menurut Nurdiansyah tahun 2019, Nurdiansyah berpendapat bahwa media pembelajaran ialah segala sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan informasi, sehingga mampu merangsang pikiran, minat, motivasi, perasaan, perhatian dalam proses kegiatan belajar, sehingga kegiatan pembelajaran tersebut bisa sampai ke tujuannya. Sedangkan menurut Costikian pada tahun 2013, game adalah sebuah media di mana peserta disebut pemain dan membuat keputusan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki melalui benda yang ada atau melalui tombol-tombol yang ada dalam sebuah game tersebut. Sejalan dengan itu, Mariani pada tahun 2014 juga berpendapat bahwa interaktif merupakan interaksi dua arah atau lebih yang dimana pengguna medianya adalah seperti audio, video, grafik, teks, dan animasi. Kajian teoritis yang kedua yaitu discovery learning. Menurut Media Diana pada tahun 2014, pada halaman 3, Widiana berpendapat bahwa pembelajaran discovery learning merupakan model pembelajaran yang berdasarkan pada pandangan kognitif seseorang, di mana pembelajaran itu memiliki prinsip-prinsip konstruktivitis. Selain itu, Hamdani pada tahun 2018, pada halaman 185, berpendapat bahwa discovery learning merupakan suatu proses mental bagi peserta didik agar siswa atau peserta didik mampu mengasimilasikan suatu konsep atau prinsip di mana proses mental tersebut adalah mengamati, menjelaskan, mengelompokkan, dan siswa tersebut bisa secara mandiri membuat kesimpulan dari hal yang sudah diamati dan sudah dikelompokkan oleh dirinya sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa discovery learning adalah suatu pembelajaran, suatu model pembelajaran yang dimana peserta didiknya diharuskan secara mandiri untuk mengobservasi dan menarik kesimpulan dari hasil yang sudah dia dapatkan. Metode penelitian yang saya gunakan pada penelitian ini adalah metode R&D atau Research and Development. Menurut Bob Engel dalam Sugiono pada tahun 2019. Tahapan metode R&D pada umumnya lebih banyak, lebih dari 8 tahapan. Namun, pada penelitian yang saya lakukan, sesuai dengan kebutuhan di lapangan, jadi saya menggunakan 8 tahapan. Di mana yang pertama itu ada studi pendahuluan, yaitu melakukan wawancara. Yang kedua ada perencanaan produk awal, itu desain produk dan draft produk. Yang ketiga ada validasi ahli, itu penilaian dari validator atau dosen pembimbing. Yang keempat ada revisi desain, bila mana di situ dirasa masih ada kekeliruan atau aspek-aspek yang belum tepat dengan pembelajaran yang akan dilakukan pada saat penelitian. Yang kelima ada uji terbatas. Uji terbatas ini dilakukan pada 16 siswa di kelas 10-4 1 langkah. Lalu diadakan revisi 1 pada saat itu jika dirasa produk masih kurang pas pada saat penggunaannya, bisa dilakukan revisi. Lalu ke tahap yang ketujuh yaitu uji coba luas. Uji coba luas ini dalam artian diuji cobakan kepada siswa yang lebih banyak. Jadi waktu pada uji coba luas saya menggunakan 32 siswa di kelas 10-8 1 langkah. Lalu tahapan yang terakhir yaitu validasi dari audiens. Validasi ini berupa respon terhadap angket yang diberikan kepada siswa, di mana angketnya berisikan pernyataan-pernyataan mengenai produk yang dikembangkan. Dari pernyataan ini kita bisa menyimpulkan dan dihitung data yang telah didapatkan. Subjek penelitian pada penelitian ini yaitu peserta didik jenjang SMA kelas 10. Lalu lokasi penelitian di mana penelitian ini dilakukan yaitu di Seman 1 Ngampra, Kabupaten Bandung Barat. Lalu jumlah sampel yang digunakan pada saat penelitian yaitu pada saat uji terbatas 16 siswa di kelas 10-4 Seman 1 Ngampra. Lalu pada kegiatan uji coba luas digunakan 32 siswa di kelas 10-8 Seman 1 Ngampra. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu ada 3. Yang pertama observasi. Observasi ini dilakukan sebagai pengambilan data untuk mengetahui keberlangsungan kegiatan pembelajaran yang berhubungan antara guru dan siswa, di mana kegiatan pembelajaran tersebut sesuai atau tidak dilakukan dengan tujuan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran ini tentunya menggunakan media atau produk yang dikembangkan. Lalu yang kedua ada angket. Angket ini merupakan lembar tertulis di mana berisi mengenai 10 pernyataan. Pernyataan ini terdiri dari 5 pernyataan negatif dan 5 pernyataan positif. Lalu lembar angket ini diberikan kepada subjek penelitian yaitu peserta didik pada setiap uji coba, di mana pengumpulan data ini merupakan alat ukur untuk mengetahui respon dari siswa tersebut mengenai media game atau produk yang dikembangkan. Lalu yang ketiga ada tes. Tes ini digunakan untuk mengukur kemampuan pengetahuan siswa yang terdiri dari 10 soal pilihan ganda. Begitu juga untuk mengetahui kemampuan keterampilan siswa mengenai teks negosiasi diberikan 1 soal esai, di mana yang diberikan untuk tugasnya yaitu membuat teks negosiasi dan dibuat berdasarkan informasi atau imajinasi ataupun inspirasi dari observasi yang sudah dilakukan dari lingkungan sekolah tersebut. Instrumen pengumpulan data penelitian diantaranya ada 1, lembar validasi. Lembar validasi ini ditujukan untuk validator 1, validator 2, dan ahli praktisi, di mana tujuan lembar validasi ini adalah untuk menguji kelayakan produk yang digunakan agar siap diuji cobakan ke lapangan.
Dan lembar validasi ini berisikan beberapa penilaian dan beberapa skor yang harus diisi oleh validator, di mana aspek-aspek yang harus dinilai yaitu aspek ketajaman materi, tampilan, perwajahan, dan aspek pengorganisasian fitur-fitur dan tombol-tombol yang ada pada media game interaktif yang dikembangkan. Begitu juga untuk lembar observasi, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, begitupun angket, lembar tes, dan lembar pengetahuan. Lembar validasi dan angket dan observasi itu menggunakan penilaian skala Likert. Nah, selanjutnya untuk instrumen pembelajaran. Instrumen pembelajaran hanya ada satu, yaitu FTP, di mana FTP adalah rencana pembelajaran yang berisikan kegiatan-kegiatan pembelajaran sesuai alur dengan memperhatikan sintak-sintak dari model pembelajaran discovery learning, di mana di dalam RPP tersebut sudah ada beberapa rancangan kegiatan pembelajaran dari alur 1 sampai alur yang terakhir, di mana dalam kegiatan tersebut, kegiatan pembelajaran tersebut menggunakan media yang sudah dikembangkan. Baik, yang selanjutnya kita masuk ke hasil dan pembahasan dari penelitian pengembangan media game interaktif menggunakan model discovery learning berbasis PowerPoint pada pembelajaran menulis teks negosiasi siswa kelas 10. Pembahasan yang pertama yaitu proses pengembangan media game interaktif menggunakan model discovery learning berbasis PowerPoint pada pembelajaran menulis teks negosiasi. Tahapan yang pertama yaitu studi pendahuluan. Studi pendahuluan ini dilakukan sebuah wawancara kepada salah satu guru mata pelajaran bahasa Indonesia yang berada di 91 Ngantra dengan beberapa pertanyaan, di mana pertanyaan tersebut ada yang membahas mengenai media pembelajaran, model-model pembelajaran yang pada kemarin-kemarin. Yang kedua ada perencanaan produk awal, di mana perencanaan ini merupakan draft produk atau desain produk awal mengenai media yang akan dikembangkan. Lalu yang ketiga ada validasi ahli, di mana validasi ahli ini adalah proses penilaian pada validator 1, validator 2, dan ahli praktisi, di mana pada kegiatan validasi ahli ini memberikan lembar validasi untuk dinilai dan diberi skor mengenai beberapa aspek dari media yang dikembangkan. Lalu ada bagian revisi, lalu ada bagian uji terbatas, di mana uji terbatas ini dilakukan pada 16 siswa kelas 14, lalu ada revisi 1, lalu ada uji luas ini dilakukan terhadap kelas 18 dengan siswa sebanyak 38. Lalu ada validasi audiens, yaitu pemberian lembar angket kepada subjek penelitian, yang dimana diberikan beberapa pernyataan mengenai proses pengembangan pada media game interaktif ini. Berikut adalah hasil observasi untuk observasi guru dan siswa pada kegiatan uji coba terbatas dan uji coba luas. Bisa kita lihat dari grafik yang sudah ada. Untuk kegiatan uji terbatas, hasil observasi guru sebesar 88% rata-ratanya, dan untuk observasi siswa mendapatkan rata-rata 90%. Sedangkan untuk uji luas mendapatkan rata-rata 89% untuk hasil observasi guru dan mendapatkan rata-rata 91% untuk observasi peserta didik. Untuk hasil yang kedua yaitu kelayakan pengembangan media game interaktif menggunakan model discovery learning berbasis PowerPoint pada pembelajaran menulis teks negosiasi. Di bagian ini, di grafik ini sudah ada hasil rata-rata dari penilaian validator 1, validator 2, dan validator 3. Penilaian ini tentunya melalui lembar validasi yang ada di instrumen penelitian, dan penilaiannya tersebut sudah ada melalui aspek-aspek yang sudah ada pada lembar validasi tersebut. Berikut hasilnya. Untuk hasil dari validator 1 mendapatkan rata-rata 100%, begitu untuk validator 2 mendapatkan rata-rata 97%, dan untuk ahli praktisi mendapatkan rata-rata sebesar 97%. Baik, yang selanjutnya ada hasil yang ketiga yaitu respon siswa terhadap pengembangan media game interaktif menggunakan model discovery learning berbasis PowerPoint pada pembelajaran teks negosiasi. Nah, pada layar sudah ada hasil respon peserta didik. Hasil respon peserta didik ini merupakan hasil dari pengisian angket yang berisikan pernyataan-pernyataan mengenai pengembangan media game interaktif yang digunakan pada saat penelitian. Bisa kita lihat dari grafik data yang sudah ada pada layar. Untuk kegiatan uji coba terbatas mendapatkan rata-rata sebesar 80%, dan untuk kegiatan uji coba luas mendapatkan rata-rata sebesar 85%. Untuk hasil yang keempat, yaitu hasil yang terakhir, di mana kemampuan menulis teks negosiasi yang pada pembelajarannya menggunakan media game interaktif berbasis PowerPoint menggunakan model discovery learning mendapatkan hasil nilai akhir, nilai rata-rata siswa dari hasil kemampuan siswa. Hasil kemampuan siswa ini, nilai rata-ratanya, nilai rata-rata akhir didapatkan dari akumulatif nilai keterampilan dan nilai pengetahuan, di mana nilai pengetahuan diambil 30% dan nilai keterampilan diambil 70%, sehingga nilai rata-rata akhir yang didapatkan untuk uji coba terbatas sebesar 85, dan untuk kegiatan uji coba luas mendapatkan rata-rata nilai sebesar 90. Baik, dari hasil dan pembahasan yang sudah didapatkan dalam kegiatan penelitian, bisa diambil 4 kesimpulan. Yang pertama adalah proses pengembangan media game interaktif menggunakan model discovery learning berbasis PowerPoint menggunakan 8 tahapan menurut Bert Engel, diantaranya studi pendahuluan, rancangan produk, revisi, validasi, uji coba terbatas, revisi 1, uji coba luas, dan validasi oleh audiens. Kesimpulan yang kedua ialah kelayakan media game interaktif mendapatkan persentase skor sebesar 100% dari validator 1, mendapatkan skor sebesar 97% dari validator 2, dan mendapatkan skor 97% dari ahli praktisi, sehingga mendapatkan skor rata-rata keseluruhan sebesar 99%. Untuk kesimpulan yang ketiga ialah respon peserta didik terhadap media game interaktif mendapatkan rata-rata sebesar 80% pada uji coba terbatas dan mendapatkan rata-rata sebesar 85% pada uji coba luas, sehingga mendapatkan rata-rata akhir sebesar 82,5%.
Begitu pun untuk simpulan yang keempat, yaitu hasil kemampuan siswa dalam menulis teks negosiasi memperoleh rata-rata 85 pada uji coba terbatas dan mendapatkan rata-rata nilai sebesar 90 pada uji coba bebas, sehingga pada nilai akhir rata-rata mendapatkan rata-rata 87,5. Baik, mungkin cukup sekian hasil pemaparan dari hasil penelitian yang telah saya dapatkan. Semoga hasil penelitian saya dapat bermanfaat bagi seluruh yang menonton dan bisa menjadi manfaat juga untuk peneliti-peneliti selanjutnya. Akhirnya saya ucapkan terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Salam.